Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita saudara, sore hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, mau bawa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bawa sembah kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang boleh kami alami, boleh kami rasakan dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan kami boleh melihat betapa dahsyat Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kekayaan kami, kehebatan kami Tuhan. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan. Ini setiap kami yang haus, yang lapar, yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa syukur kami. Kami mau bawa sembah kami. Kami mau mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan Tuhan turun atas setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami rindu Tuhan, urapan Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami. Kami mau bebaskan roh kami untuk memuji menyembah Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu ibadah kami, kami satukan hati kami, ikat tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan bersama saya katakan, amin, amin, amin. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku
selalu memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ini rindu setiap kami Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi-Mu, hanya bagi Tuhan. Puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sambil mengangkat tanganmu saudara bersama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Yes Lord, ini rindu kami, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Kau Tuhan yang baik. Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Dalam setiap detik kehidupan kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Bukan saja kami tahu Engkau Tuhan yang baik, tapi kami mengalami Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kalau kami ada Tuhan bukan karena kuat gagah kami. Kalau kami boleh ada memuji Tuhan, berdiri di hadapan hadirat Tuhan sore hari ini, itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekayaan kami Tuhan, tapi semua karena cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kami. Ketika orang-orang di luar sana tidak dapat menyembah Tuhan, tidak dapat bersekutu, tapi kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Sebab itu Tuhan sore hari ini, dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Dalam setiap detik hidup kami, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu, kami berdiri di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Ini pujian setiap kami Tuhan. Ini pujian kami. Oh
memuji-Mu, kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Tuhan kita baik, amin. Boleh kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan kita baik. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Cuma Tuhan katakan, kau terbesar dan mulia. Yes, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya.
samping kiri kananmu. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan, terima kasih buat urapan Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Besar kecilnya Tuhan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, kekuatanku
berdiri. Mari sejenak kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pujian ini berkata, Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara. Dalam setiap detik hidup saya dan saudara, Tuhan ada. Bahkan dalam titik terendah saya dan saudara, Tuhan ada. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari saudara dengan iman naikkan pujian ini. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mampu melewati setiap proses dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita, kita tidak ada sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita, kita tidak ada sebagaimana kita ada Tuhan. Tuhan ada bagi saya dan saudara. Dan Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Mari saudara buka hatimu. Engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan dengan imanmu bersama kita mau katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ini menjadi iman kami Tuhan. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, kami melewati semua. Ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Urada mata kasih karada bapa pakurada mata kasih karada ma. Urada mata kasih karada bapa kurada mata kasih karada mu. Urada mata kasih karada bapa pakurada mata kasih karada mu.
Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Kami percaya kalau Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu dan anak-anak-Mu siap menerimanya. Segala pikiran sia-sia, hal-hal yang bukan dari Tuhan asalnya, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu. Saya senang sekali kalau pada sore malam hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebetulnya saya dipanggil oleh Pak Wayan Koster, Pak Gubernur, tapi saya tidak mau Saudara. Kenapa saya tidak mau? Karena nama saya Gideon Soekardi Saudara. Kalau Saudara nggak ketawa berarti nggak ngerti maksud saya. Saya ulangi lagi, saya nggak mau dipanggil oleh Pak Wayan Koster, Pak Gubernur Bali. Kenapa? Karena nama saya Gideon Soekardi, Saudara. Kalau Saudara namanya Timotius pasti nggak mau kalau dipanggil Jonathan, ya kan? Sama dengan Pak Budi nggak mungkin mau dipanggil Pak Suratno, ya kan? Puji Tuhan, kalau Saudara nggak tersenyum tuh satu di antara dua nggak ngerti atau terlalu banyak bebannya. Puji Tuhan. Oke, haleluya. Khotbah saya pada sore hari ini saya berikan judul mengucap syukur. Ya, diklik. Ya, mengucap syukur. Kita akan baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, akan lihat berikutnya. Kalimat di atas adalah sebuah perintah. Jadi kalau kalimat ada kata lah di belakangnya, itu di dalamnya mengandung suatu perintah. Kalau itu perintah berarti harus dilakukan atau harus dikerjakan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau perintah itu dilakukan, pasti di dalamnya ada sesuatu yang tersembunyi yang kita dapatkan. Tetapi apabila itu kita tidak bisa lakukan, tentu ada konsekuensinya. Nah ini saudara. Jadi setiap anak Tuhan harus mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Dalam segala hal artinya apa? Bagaimanapun keadaan kita. Puji Tuhan. Ya, dalam segala hal itu artinya entah yang menyenangkan hati kita atau yang menyakitkan hati kita atau yang menguntungkan kita atau yang merugikan kita, Tuhan mau supaya setiap kita belajar mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, mengapa banyak orang Kristen gagal melakukan ucapan syukur atau mengucap syukur? Jadi mengucap syukur ini kelihatannya sederhana, tetapi banyak orang tidak bisa melakukan hal ini. Sedangkan mengucap syukur itu adalah salah satu kunci bangsa Israel bisa mencapai tanah perjanjian. Tentu ada hal-hal yang lain tentang ketaatan, tentang tunduk pada otoritas dan lain-lain. Tetapi ada satu kunci yang harus bangsa Israel miliki adalah mengucap syukur. Jadi kalau mereka tidak mengucap syukur, mereka tidak akan sampai tanah perjanjian. Nanti kita akan lihat saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kenapa ada orang yang gagal mengucap syukur? Yang pertama karena apa saudara? Karena dia tidak memiliki respon yang benar terhadap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi responnya salah.
Kalau responnya salah, apalagi secara perhitungan manusia, apalagi secara daging, saudaraku, maka orang itu tidak bisa mengucap syukur. Tetapi kalau responnya benar, walaupun masalahnya menyakitkan, walaupun masalahnya merugikan, walaupun masalahnya tidak menguntungkan, maka dia bisa mengucap syukur. Karena orang yang bisa mengucap syukur itu bukan masalah ada dan tidak ada. Tetapi orang yang tidak bisa mengucap syukur itu adalah orang yang memiliki penyakit rohani. Ya, tidak mengucap syukur lawan katanya bersungut-sungut. Sama dengan bangsa Israel. Mereka di Mesir, saudaraku yang kasih, minta keluar. Setelah mereka dikeluarkan, mereka pengen balik lagi, saudara ya. Dan ini makanya tidak layak untuk masuk dalam tanah perjanjian. Sama dengan ada orang-orang tertentu, saudaraku yang kasih, minta hujan. Udah dikasih hujan, tatkala hujan, dia mengatakan, ya ini pakaian-pakaian gak kering. Ya, setelah dikasih kemarau, panas sekali. Nah terus maunya apa? Orang seperti ini maunya apa? Makanya orang yang tidak bisa mengucap syukur gak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Atau orang yang tidak bisa mengucap syukur dia tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Jadi responnya selalu salah, saudara. Dia tidak bisa memaknai secara positif yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Orang yang tidak bisa mengucap syukur seperti bangsa Israel gak masuk tanah perjanjian. Bayangin kalau Yusuf itu tidak bisa memaknai sesuatu dari sisi Tuhan, lalu dia bersungut-sungut, maka Yusuf tidak akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Demikian juga Daud, kalau dia tidak bisa mengucap syukur, dia gak akan pernah jadi Raja Israel, saudara. Jadi mengucap syukur itu penting sekali ya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau ikut Yesus itu ada kelegaan. Tidak stres, tidak frustasi. Ya kita lihat berikutnya saudara kami kasih. Baca sama-sama. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan ayat 30-nya. Sebab kok yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi ikut Tuhan itu enak atau enggak enak saudara? Enak dan bebannya ringan. Kalau sampai ada di antara kita ikut Yesus bebannya berat, lalu hidupnya stres, tidak bisa bersuka cita, itu ada tanda tanya bebannya siapa yang dibawa. Kalau beban dari Tuhan itu enak dan ringan. Kalau sampai jadi orang Kristen enggak enak, enggak sukacita, enggak ringan bebannya, itu berarti yang dibawa satu di antara dua. Beban dari iblis atau beban dari diri sendiri. Yang dipikul seringkali beban kecemasan, beban kekhawatiran, beban ketakutan. Makanya hidupnya tidak bahagia, tidak bisa berdampak dan menjadi berkat. Dan saudara, tema yang ada di sebelah kiri saya, kesatuan keluarga yang membawa dampak. Dan keluarga kita akan membawa dampak, saudaraku yang kasih, kalau kita ikut Yesus dan kita merasakan enak dan ringan. Jadi kalau sampai enggak enak dan ringan, berarti saudara enggak bawa beban Tuhan. Tetapi beban saudara sendiri, bahkan beban dari kuasa kegelapan. Coba tanya sebelah saudara. Yang kau bawa selama ini beban dari siapa? Coba ditanya saudara. Enggak tersinggung saudara. Selama ini saudara sampai stres, frustasi, enggak bisa tidur, itu berarti bebannya siapa? Bukan beban dari Tuhan. Beban dari Tuhan itu enak dan ringan. Bukan berarti enggak ada masalah, tetap ada masalah karena itu Tuhan izinkan terjadi.
Tetapi apapun masalahnya, ikut Tuhan tetap enak dan ringan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, walaupun mereka dirajam batu sampai mati, tapi mukanya enggak pernah ada stres. Tetapi enak dan ringan. Bahkan tatkala orang lihat Stefanus, saudaraku yang kasih, mereka melihat wajahnya menyala-nyala, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ikut Tuhan itu enak dan ringan apapun yang terjadi. Lah kenapa kok enggak enak? Kembali seperti tadi, karena responnya salah. Bayangin kalau Yusuf tuh responnya salah. Dia pasti akar pahit dengan saudara-saudaranya. Dia sudah stres di dalam sumur. Dia sudah gila waktu masuk dalam penjara. Tapi kenapa saudaraku dia bebannya enak dan ringan? Karena saudaraku dia memiliki respon yang benar. Kalau saudaraku yang ngasih, Tuhan tidak punya tujuan yang baik. Dengan masalah yang saudara hadapi, tentu Tuhan tidak akan izinkan masalah itu terjadi. Kalau masalah itu terjadi, Tuhan pasti ada maksud yang baik di balik masalah itu. Tergantung respon saudara dan saya, kalau responnya benar, pasti hidupnya enak dan ringan. Tetapi kalau responnya salah, kita akan frustasi dan tidak bisa tidur, saudara. Makanya waktu Petrus masuk dalam penjara, dia nggak tahu besok mau dihukum apa. Dihukum pancung atau dihukum gantung. Kisah Rasul pasal 12, waktu dia masuk dalam penjara, saya mau tanya, Petrus sedang apa saudara? Ingat enggak? Kisah Rasul pasal 12. Petrus waktu masuk di dalam penjara, dijaga oleh dijaga oleh tentara-tentara sampai 4 regu, tapi Petrus ngapain saudara? Petrus tertidur. Itu membuktikan Petrus ikut Tuhan enak dan ringan. Kalau saudara enggak masuk penjara, lalu enggak bisa tidur, berarti ini tanda tanya, bebannya siapa yang saudara pikul? Coba saling memandang wajahnya, bebannya siapa? Sampai wajahnya boros dari umurnya itu. Haleluya. Oke, kita lihat berikutnya. Roma pasal 8 ayat 28, 3:21. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, sekali lagi, untuk mendatangkan apapun itu, entah enak maupun gak enak, entah menguntungkan atau tidak menguntungkan, tetapi di dalamnya Tuhan mempunyai tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan adalah anugerah, amin. Tapi untuk mengalami janji Tuhan bukan anugerah, ada harga yang harus kita bayar. Salah satu harga yang harus kita bayar yaitu tentang proses demi proses kedewasaan. Karena apa? Karena orang kalau nggak diproses lalu dia mengalami janji Tuhan, pasti menjadi orang yang sombong, pasti menjadi orang yang pelit, pasti jadi orang yang angkuh. Tapi tatkala proses itu terjadi, tatkala dia diberkati Tuhan, dia akan menjadi seperti Daud. Dia katakan apa saudaraku yang ngasih? Air mataku membanjiri ranjangku. Dia walaupun raja dan punya kuasa, tapi waktu dikhianati oleh musuh-musuhnya, dia enggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia justru menangis dan mengadu kepada Tuhan. Itulah orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita lihat berikutnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang pertama orang tidak mengucap syukur karena responnya salah. Yang kedua saudaraku yang kasih, karena apa? Tidak memiliki roh yang menyala-nyala. Rohnya suam-suam, nyanyinya suam-suam, penyembahannya suam-suam, pelayanannya suam-suam,
Kalau mau ya melayani, kalau nggak mau nggak melayani. Kalau senang melayani, kalau nggak senang nggak melayani. Itu nggak melayani Tuhan, itu melayani dagingnya. Orang yang melayani Tuhan adalah senang nggak senang, dikecewakan nggak dikecewakan, untung nggak untung, dia tetap melakukan dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, dia tidak memiliki roh yang menyala-nyala, gak memiliki roh yang sehat. Sehingga mudah lemah dan jatuh saat menghadapi ujian dan pencobaan. Jangankan pencobaan besar, hujan saja bisa jadi masalah. Padahal hujan itu kan berkat Tuhan kan. Mungkin kita nggak membutuhkan, tapi ada orang lain yang membutuhkan. Itu kan berkat, tergantung respon kita saja. Tetapi orang yang rohnya lemah, nggak usah iblis. Hukum alam saja sudah dibikin dia KO, saudara. Hukum alam saja sudah membuat dia jatuh. Apalagi itu pencobaan dari kuasa kegelapan. Kenapa saudara? Rohnya lemah. Makanya tatkala kita berdoa pada Tuhan, yang terpenting bukan permintaan kita. Kalau kita berdoa pada Tuhan, yang terpenting itu apa saudara? Pujian dan penyembahannya pada Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan berarti berdoa itu enggak boleh, boleh karena memang ada ayatnya mintalah. Tetapi Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan, itu sudah disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Jadi doanya jangan terlalu berpanjang-panjang dan bertele-tele seolah-olah Tuhan gak tahu masalah kita. Tuhan tahu saudara. Tapi lebih dari itu Tuhan lebih senang adalah kita menjadi penyembah-penyembah benar. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Supaya roh kita menyala-nyala adalah salah satunya kita harus banyak menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Menyembah Tuhan di dalam roh itu membuat roh kita menyala-nyala. Jadi kenapa ada orang ngangkat 50 kilo kuat tetapi ada orang lain lagi enggak kuat? Masalahnya bukan di beban, masalahnya di kondisi orang saat itu. Yang satunya sehat, yang satunya sakit. Yang satunya sehat, yang satunya sakit parah. Apalagi kalau sakit parah, jangankan saudara kasih bawa beban 50 kilo. Jalan ke kamar mandi saja saudara kasih harus dituntun. Itu roh, itu fisiknya lemah. Jadi kalau jemaat punya rohnya lemah. Jangankan tantangan besar, tantangan kecil saja dia sudah jatuh. Dia sudah bersungut-sungut. Makanya biarlah keluarga Betani Negara di tempat ini bangun rohmu dengan menyembah Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala. Amin saudara. Amin. Kalau bahasa roh itu yang ada apinya. Jangan sampai bahasa roh cuma bahasa roh itu yang ada apinya. Urara mata kasih karadama, urara mata kasih karadabam. Itu rohnya menyala-nyala. Entah saudara berdoa di rumah, entah doa secara korporat, bahasa rohnya harus menyala-nyala. Puji-pujiannya harus menyala. Amin saudara, penyembahannya harus menyala. Supaya roh kita menjadi sehat. Amin saudara. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yang amin kok sedikit ya. Amin. Haleluya. Kita lihat saudaraku yang kasih. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Mari kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau roh saudara kuat, saudara menghadapi pencobaan itu bergembira. Tetapi kalau roh enggak kuat menghadapi pencobaan tidak bisa bergembira. Tidak bisa bersuka cita. Jangankan sukacita, senyum saja udah berat saudara. Tetapi kalau saudara punya roh yang menyala-nyala, tatkala saudara menghadapi pencobaan, maka saudara bisa bergembira. Amin. Sambil nyanyi, hati yang gembira.
adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kalau saudara gembira, Tuhan tuh senang. Amin. Sama kalau saudara punya anak. Kalau anaknya itu nangis, dikit-dikit nangis, saudara bagi orang tua juga kesel, lama-lama kesel. Saudara. Ini terjadi di taman, saudara. Ada seorang ibu, dia sedang ngomong anaknya, biasalah di taman kalau sore-sore itu banyak anak-anak kumpul. Banyak ibu-ibu yang bawa anaknya ke taman, di Bali, di Denpasar sana banyak, saudara. Ada di Puputan, ada di Taman Lumintang. Ada seorang ibu, anaknya nangis terus, saudara. Nangis terus. Saudaraku yang tadinya dia sayang karena nangis terus dia malu, akhirnya kesel juga, saudara ya. Dia bilang, Mary, sabar ya Mary. Mary, sabar ya, Jana. Mary, jangan marah, Mary. Lalu teman-teman ibu-ibu yang lain pada nyamperin. Halo Mary, halo ada apa sayang? Halo Mary, ada apa sayang? Lalu ibunya jawab, ini namanya bukan Mary, Bu. Loh, namanya siapa? Namanya Cynthia. Loh, tadi bilang ibu kok Mary jangan marah. Mary itu nama saya. Saya mau meledak, Bu. Jadi dia nasihati pada dirinya sendiri. Mary jangan marah ya. Dia karena udah malu anaknya gak diem-diem, saudara. Sama dengan Daud katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi dia nasihati pada dirinya sendiri. Jadi ingat ya, kalau saudara mau bersungut-sungut, atau mau ngomel karena dirugikan, karena enggak menguntungkan, dinasihati. Dirinya sendiri dinasihati. Amin. Gideon sabar ya, gitu ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berikutnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kenapa orang mengalami pencobaan dia bisa bersuka cita? Yang pertama karena rohnya sehat, rohnya menyala-nyala. Yang kedua dia tahu bahwa di balik ujian dan pencobaan selalu ada kemuliaan, selalu ada mujizat, selalu ada berkat. Haleluya. Bayangin waktu Abraham, saudaraku yang kasih, tanah itu Tuhan yang kasih, tanah perjanjian. Tapi gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot sering bertengkar. Lalu Abraham katakan, Lot kita ini masih kerabat. Gak baik kalau gembalamu dan gembala saya bertengkar, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Dasar Lot ini saudaraku serakah. Dia kan nebeng. Itu tanah perjanjian milik Abraham. Tapi dia gak tahu diri saudara. Dia ambil tempat-tempat yang subur. Dia ambil tempat-tempat yang sangat baik. Yang gak baik saudaraku dikasih Abraham. Yang baik diambil oleh Lot. Dan Abraham bisa mengucap syukur saudara. Dia bisa mengucap syukur saudara walaupun itu haknya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati Abraham bukan memberkati Lot. Tanah-tanah yang diambil Lot akhirnya kembali kepada Abraham. Dan Lot sendiri akhirnya melarikan diri karena Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Sekali lagi pengucapan syukur itu mengantar kita kepada tanah perjanjian, kepada penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat berikutnya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, mari kita akan baca 3, 2, 1. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya
Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita ngerti bahwa ujian itu membuat kita dibawa dalam satu kemuliaan, maka kita akan bisa bergembira. Demikian juga tentang keselamatan. Haleluya. Ya. Yang ketiga, saudaraku, kenapa ada orang yang tidak bisa mengucap syukur? Yang pertama tadi karena memiliki respon yang salah. Dan yang kedua, saudaraku, tidak memiliki roh yang menyala-nyala. Yang ketiga apa saudara? Tidak pernah merasa puas. Ya. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Sehingga ia tidak bisa mengucap syukur. Makanya seringkali orang yang korupsi itu bukan karena hidupnya pas-pasan. Tetapi dia sudah kaya. Tapi dia ingin semakin kaya, semakin kaya. Dan kita harus tahu bahwa kekayaan enggak bisa membuat kita puas. Kita lihat saudaraku Yohanes pasal 4 ayat 13-nya. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, tetapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, tetapi barang siapa dia minum air daripadaku, dia tidak akan haus selama-lamanya. Apa itu air? Air sumur ini. Air sumur ini berbicara apa? Berbicara sesuatu yang lahiriah. Entah itu pangkat, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu apapun dalam dunia ini tidak akan pernah membuat kita puas. Semakin kita punya, semakin gak puas. Tetapi kalau kita di dalam Kristus Yesus, kalau kita minum air surgawi, selalu saudaraku yang kasih baca firman dan merenungkan, memperkatakan, maka kita bisa mengucap syukur karena apa? Karena ada kepuasan dalam batin kita. Amin saudara. Amin. Amin. Punya satu bisa puas, punya dua bisa puas. Enggak punya tetap puas. Karena apa? Karena kalau kita punya Yesus berarti kita punya segala-galanya. Haleluya, haleluya ya. Puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Jadi yang pertama tadi orang tidak bisa mengucap syukur karena apa saudara? Karena responnya salah. Yang kedua apa? Rohnya lemah, tidak berkobar-kobar, tidak menyala-nyala. Ya. Yang ketiga saudaraku tidak merasa puas, selalu kurang terus, selalu kurang terus. Ya, saudaraku yang kasih dulu gajinya 1 juta nggak bisa mengucap syukur, 2 juta nggak bisa mengucap syukur, 5 juta juga nggak bisa mengucap syukur. Karena rohnya sakit saudara. Tetapi orang yang rohnya sehat, berapapun berkat yang diberikan oleh Tuhan, kita akan bisa mengucap syukur. Tuhan akan selalu memuaskan hasrat kita tiap hari. Amin saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat saudara, yang terakhir. Kenapa ada orang yang tidak bisa mengucap syukur? Ya, karena dia tidak memahami bahwa mengucap syukur itu bukan hanya menyukakan hati Tuhan saja. Tetapi mengucap syukur adalah benteng, adalah perisai untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu bisa merusak hidup kita kalau kita tidak bisa mengucap syukur. Iblis punya celah, iblis punya pintu masuk. Jadi tatkala orang tidak bisa mengucap syukur atau bersungut-sungut, maka iblis masuk dari pintu itu untuk merusak kehidupan kita. Kita akan lihat saudaraku yang kasih dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 6. Kita akan baca ya. 3, 2, 1. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Dia tidak bisa mengucap syukur saudara. Dia melihat yang sekarang, dia enggak melihat nanti yang di sana di seberang sana, yaitu tanah perjanjian
yang penuh dengan air susu dan madunya. Saudara yang kasih, kita akan baca ayat berikutnya. 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Melawan Allah dan Musa. Tadi pagi di gereja saya yang khotbah Bapak Pendeta Jonathan. Dia bercerita tentang tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saudara kalau tidur ya tidur saja, berdoa langsung tidur. Tapi pendeta hamba Tuhan gembala enggak kayak itu, saudara. Ya doain jemaatnya. Kalau ada jemaat usahanya sedang goncang, kita doakan, kita besuk, kita doakan. Kita berikan motivasi. Kalau ada yang sakit, apalagi saya kalau ada jemaat yang sakit hampir tiap hari saya besuk ke rumah sakit. Dan malam, tengah malam didoakan. Saya pernah dengar ada pendeta ngomong gini saudara. Saudara-saudara pendeta juga manusia butuh istirahat. Makanya saya kalau istirahat mati, HP saya matikan. Itu bagus juga saudara, karena memang betul pendeta juga butuh istirahat. Akhirnya saya juga ikut saudaraku yang ngasih HP saya matikan. Saya pengen istirahat. Tetapi Tuhan katakan pada saya, hambaku, engkau jadi hamba Tuhan hanya siang saja, engkau malam gak jadi hambaku. Lalu saya minta ampun dan on sampai hari ini. Jadi kalau saya menghubungi saya 24 jam saudara. Lalu ada orang ngomong, loh Pak kan pendeta butuh istirahat. Ya. Lah kalau nanti diganggu bagaimana? Enggak. Saya bilang kalau Jumat sampai menelpon hambanya malam-malam. Itu berarti ada sesuatu yang sangat penting. Enggak mungkin saudara jemaat membayar perpuluhan jam 1 pagi, enggak mungkin. Saudara enggak tersenyum, enggak tahu maksud saya. Kalau sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi telepon pendeta itu berarti ada sesuatu yang urgen. Mungkin ada yang dulu saya pernah jemaat saya kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang tengah malam mengalami masalah. Ya bisa berantem itu suami istri dan anaknya. Makanya enggak ada orang cita-cita dari pendeta jadi gembala itu enggak ada, saudara. Karena udah mikul bebannya sendiri aja udah lumayan, saudara. Tetapi kenapa ada orang mau menerjunkan diri dalam pelayanan? Karena itu panggilan. Makanya itu walaupun berat menjadi ringan karena dia menikmati panggilannya. Amin, saudara. Haleluya. Belum jemaatnya kalau udah umur 30 tahun. Pendetanya bingung ngomong sana sini dengan pendeta yang lain. Di tempatmu ada kamu muda enggak? Sampai itu yang dipikirin, saudara. Tadi pagi saya ngundang BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Karena pernah terjadi ada jemaat yang ninggalin utang. Kasihan anaknya. Lalu kami dengan teman-teman mengundang BPJS Ketenagakerjaan. Supaya setiap anggota tuh ikut BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Karena 1 bulan tuh saudaraku bayarnya murah, cuma Rp18.000. Tapi kalau nanti suatu saat dia mati atau dipanggil Tuhan, dia dapat 42 juta keluarganya. Jadi dia pergi tapi keluarganya hanya sedih. Kenapa meninggal tapi enggak susah. Ya, tapi kalau enggak punya BPJS Ketenagakerjaan apalagi dari keluarga sederhana, dia sedih dan susah. Sedih karena keluarganya meninggal, susah karena apa? Karena uang untuk menguburkannya enggak ada, saudara. Pendeta sampai mikirin ke sana, saudara. Saya tadi pagi panggil, saya bilang jemaat ikut semua. Paling tidak kau bisa nguburkan dirimu sendiri. Saya punya teman saudaraku pendeta di Jakarta. Dia ngomong gini, Pak Gideon, aku sudah ngomong sama anakku. Kenapa? Nanti kalau aku mati dikubur di Jepara. Loh kenapa gitu Pak? Karena di Jakarta mayat gak ada gunanya, gak berharga. Kenapa bisa begitu Pak? Iya, nanti kalau iurannya terlambat langsung dikubur orang lain di situ.
Nah terus kalau Bapak mayatnya nanti dibawa ke Jepara, Bapak sudah punya tabungan berapa? Ya sedikit sih, waduh lah Bapak ini belum mati sudah bikin repot keluarga. Saya bilang Bapak ikut BPJS Ketenagakerjaan, teman saya kemarin meninggal saudara. Apa yang terjadi saudara, dia punya utang di bank 12 juta, di koperasi 7 juta. Anaknya saudara ngasih, ya dia harus bayar itu saudara 19 juta. Tapi karena dia ikut BPJS Ketenagakerjaan, dia dapat 42 juta. Lunas saudara ngasih, bahkan anaknya bisa diberkati, dia bahkan meninggal anaknya tetap diberkati dari orang tuanya. Sampai kayak gitu saudara pendeta itu mikirnya saudara. Kecuali kalau jabatan ya lain lagi saudara. Tapi kalau gembala ya mikirin sampai ke sana. Bagaimana ekonominya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana usahanya, bagaimana bisnisnya. Minimal didoakan, ditengok, puji Tuhan. Haleluya. Makanya jemaat kalau makan nggak ingat gembalanya itu udah keterlaluan. Kalau saudara nggak tersenyum, saudara nggak ngerti maksud saya. Pak Gideon ini udah gemuk masih ingat makanan aja ya. Oke. Saya masih gemuk nggak tahu saudara. Saya gemuk itu yes karena anugerah ya. Karena apa? Karena udah 6 tahun aku nggak makan nasi saudara. Masih juga gemuk heran ya. Oke. Ya, mari kita baca lagi. 3, 2, 1. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Dulunya di Mesir teriak-teriak minta dibebaskan. Setelah dibebaskan teriak-teriak lagi. Bayangin saudara. Kalau ada jemaat model gini 5 saja. Itu tiap hari pendetanya minta dipanggil Tuhan. Puji Tuhan tapi anugerah Tuhan saudara. Ya pendeta mempunyai istilah katakan biar susah asal senang. Artinya walaupun menghadapi apapun, tapi karena responnya benar, maka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya punya teman saudaraku gembala Glo di Denpasar, saya sering diundang. Ya saudara curhat ke saya, aduh Pak Gideon. Kenapa Pak? Saya kan pengusaha, tapi Tuhan panggil saya jadi gembala. Kalau bukan panggilan Tuhan saya nggak mau Pak. Loh kenapa? Udahlah saya ini pengusaha, uang saya dimasukin ke sana. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Udah gitu, pemain musik bikin susah saya. Pemain musiknya bikin susah saya. Udah dapat PK besar, masih juga susah diatur. Dalam hati saya, siapa suruh Bapak jadi gembala gitu. Udah enak-enak jadi pendeta, jadi pengusaha, jadi gembala lagi. Ya kan, ya saya juga nggak pengen Pak, tapi karena Tuhan memanggil saya. Tapi Bapak menikmati, ya saya menikmati. Puji Tuhan, kita salaman. Haleluya. Ini bersungut-sungut saudara. Bayangin Musa, sabarnya kayak gitu saudara, bisa marah ya. Oke, ayat 6. 3, 2, 1. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati, saudara. Jadi bersungut-sungut atau tidak bisa mengucap syukur itu adalah celah bagi kuasa kegelapan untuk menghancurkan kita. Untuk menghancurkan rumah tangga kita. Untuk menghancurkan bisnis kita. Makanya keluarga besar Betani tiap hari apapun yang terjadi mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Isi penyembahannya tentang mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Apalagi malam-malam saudara. Saudara bisnis berapapun keuntungannya. Dalam satu hari tadi banyak hal-hal yang terjadi. Saudara menyembah Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, engkau baik. Kalau kata-katanya habis, saudara bisa ganti dengan bahasa roh.
Ora mata kasih karanamu sandarana maramu. Iya rana mata kasih karena bahasa roh itu nggak ngerti, nggak bisa dimengerti dengan logika. Tapi ada efek yang positif, yaitu membuat roh kita menyala-nyala. Dan yang kedua, kalau kita berdoa dengan akal, biasanya egois, sayanya yang paling banyak. Anak saya, teman saya. Tetapi berdoa di dalam bahasa roh adalah Tuhan akan menuntun mulut kita, mendoakan orang-orang sekalipun orang itu memusuhi kita. Kita akan dibawa ke sana. Itu bahasa roh adalah doa yang lebih sempurna. Karena apa? Karena tidak dipengaruhi oleh keegoisan kita. Dan alangkah baiknya kalau saudara dua-duanya dipakai. Amin saudara? Amin saudara? Berdoa dengan akal, berdoa dengan roh, menyembah dengan akal, menyembah dengan roh. Rohnya menyala-nyala, jiwanya tentram, jiwanya tenang. Karena sukacita dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini supaya keluarga besar Betani Negara hidup di dalam pengucapan syukur. Bagaimana caranya? Sekali lagi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Milikilah respon yang benar. Milikilah roh yang menyala-nyala. Haleluya. Dan harus merasa puas dengan apapun yang Tuhan berikan pada kita. Dan yang terakhir saudara yang kasih, mengucap syukur kita harus memahami bahwa mengucap syukur itu bukan hanya menyukakan hati Tuhan. Tetapi mengucap syukur merupakan perisai, merupakan tameng, merupakan tembok. Supaya kekuasa kegelapan gak bisa merusak kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Urana mata kasih karana masata kata kurana mata kasih karanamu. Inanana mata kasih karana bapa kurana mata kasih karanamu. Kiarana mata kasih karana bapa kurana mata kasih karanamu. Inanana mata kasih karanamu. Haleluya, mari kita semua berdoa, haleluya. Silakan berdoa dengan bahasa roh. Urada mata kasih karanama. Urada mata kasih karanama bapa kuranama. Urada mata kasih karanama bapa kurana mata kasih karanamu. Urada mata kasih karanama bapa kurana mata kasih karanamu. Urada mata kasih karana bapa. Urada mata kasih karana mata kasih karanamu. Urada mata kasih karana mata kata koranamu. Urada mata kasih karanamu. Urada mata kasih karana bapa korana mata kasih karanamu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Mari kita bangkit berdiri, memberi pertolongan bersamamu besar melimpah bersamamu Bapa. Semua
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini curahkan setiap kami roh pengucapan syukur Tuhan. Segala roh-roh persungutan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga besar Betani Negara, mereka bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga mereka dibawa oleh Tuhan, memasuki dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Dari satu mujizat pada mujizat yang lain. Mereka sampai tanah perjanjian, yaitu hidup mengalami segala kelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berjalan terus dalam rencana Tuhan. Berjalan terus responi dengan benar apapun yang terjadi. Maka engkau akan tetap bisa mengucap syukur, tetap ada sukacita, ada damai sejahtera bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gideon yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan lebih dan lebih lagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga, pelayanan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur dalam setiap detik hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk bersyukur. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang baik. Ketika kami bersyukur, Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan bersama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Gideon yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami berada di tempat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau sungguh baik. Setiap saat, setiap detik kami selalu menikmati kebaikan, kemurahan hati-Mu. Kasih-Mu Bapa, Engkau yang selalu mengerti, Engkau yang selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur buat semuanya ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi Pak Gideon lebih-lebih lagi Tuhan. Engkau berkati keluarganya, pelayanannya. Engkau berkati apapun yang Tuhan, yang Pak hamba-Mu kerjakan. Tuhan buat berhasil.
Tuhan berkati dengan keberuntungan, dan kiranya semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya mau membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gideon. Tuhan Yesus memberkati Pak. Kami juga mau mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Ada? Gak ada ya. Saya lanjut baca pengumuman. Hari Rabu pukul 7:30 kita ada FA di gereja. Jumat pukul 7:30 ada doa malam di gereja. Hari Sabtu ada latihan musik pukul 7. Hari Minggu ibadah raya pukul 6 sore. Dilanjut pukul 6:30 kita ada ibadah sekolah minggu. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Iya, mari sembah Dia, mari puji Dia dengan segala roh. Sembah Dia, sembah Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sesembahan dan pujian pada saat malam ini. Kau begitu baik terhadap kami. Walaupun kami seringkali mengecewakan Engkau dengan segala kelakuan-kelakuan kami. Tetapi biarlah Tuhan pada saat malam hari ini kami mau menjadi anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur jika kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui Bapak Pendeta Gideon. Tuhan sekali lagi berkati beliau. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, kesehatannya. Dan semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Apa yang dia lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur di dalam kasih karunia-Mu. Karena kami menyadari bahwa kuk-Mu adalah ringan dan kuk-Mu adalah enak rasanya. Dan kami boleh tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman Tuhan yang menguatkan hati kami, menguatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan sebentar beliau kembali ke Denpasar, sepanjang perjalanan Engkau berkati. Sepanjang perjalanan Engkau bentengi dengan kuat kuasa Roh-Mu. Sehingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan suatu saat kami masih mengharapkan pertemuan kembali. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami. Dan di tahun depan kami akan melaksanakan pesta demokrasi. Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam pesta demokrasi ini. Kami percaya Tuhan bahwa yang terbaik buat bangsa dan negara kami tercinta ini. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami, dan Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami. Berkati para pejabat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami tahu Tuhan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat kota kami, buat perekonomian kota kami, buat keamanan kota kami. Dan semuanya Tuhan, kesejahteraan kota kami. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami pula. Saudara Gumar kita angkat tangan. Siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandungan. Diberkati tempat adonan dan bakulmu. Diberkati usaha tukum, usaha bengkel, perkebunanmu, peternakan, usaha rumah kos-kosan, usaha rumah makan, usaha salon kecantikan, budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Dan semuanya apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus pasti berhasil. Engkau tetap menjadi kepala bukan ekor. Engkau pun tetap naik, tidak turun.
saudara kemari kita pulang. Membawa segala kemenangan, damai, sejahtera. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.